Saya minta ke dokter penyakit dalam karena masih batuk itu yang Iya. ya. Jadi saya dikasih obat, ya berdoa buat dokter supaya kasih hikmat, Iya. pengetahuan kuasa untuk memberikan obat yang cocok untuk saya bisa Amin. dengan doa itu yang lebih utama. Iya. Dan pendeta bahkan Nomor satu ya, Bu ya. ya. Ada pantangan makanan yang tidak boleh dimakan, Bu Weli? Kalau untuk Saya batuk, kacang-kacang suka makan? itu lagi. Hmm, Puasa dulu, Bu. iya, nanti belajar menahan hati, menguasai hati sudah. Mulut-mulut. Ya, mulut. Ya. Jadi memang orang sakit itu dari satu pikiran, kedua dari pola makan ya, Bu. Ya, Yang ketiga dari pola hidup. Ya, selamat bergabung, Gasa. Shalom. Bu Lea kah ini? Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Dan hari ini Ibu Weli yang jadi host kah? ya, Bapak Pendeta. Oke, mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, silakan Bu Weli. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Shalom buat Bapak Pendeta. Amin. Satu lagi yang hadir. Ya, Adik Gasa, Gasa. Cinta. Ya, puji nama Tuhan untuk kuasa kasih Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kita, setia menjaga kita, memelihara, bahkan memberkati hidup kita sehingga atas kasih-Nya kita ada di hari baru, Amin. Rabu 23 Agustus 2023 di pagi hari ini, mengawali semua tugas pekerjaan dan pelayanan kita semua. Kita datang buat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup ini untuk dipimpin oleh Tuhan dan mendengarkan firman, nasihat firman Tuhan untuk kita semua di pagi hari ini supaya menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Roh Kudus menolong kita, Amin. memampukan untuk mengerti dan melakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, dan kita percaya bahwa lewat ibadah kita ada sesuatu yang terjadi, yaitu kuasa Tuhan yang akan terjadi memberkati kita semua di pagi hari ini. Untuk itu yang percaya melambaikan tangan dan memberi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Kuasa kasih-Nya Amen. bagi kita semua. Teristimewa kerinduan saya untuk mengalami kesembuhan, itulah pergumulan Ya. yang saya hadapi sampai hari ini. Ya. Dan terima kasih untuk kehadiran kita semua. Kita akan memulai, namun saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Host Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua, worship leader sampai dengan pembicara Bapak Pendeta John Sarbunan, MA dari Kediri, doa prophetik oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo, pengumuman oleh Bapak Yanto dari Lawang, doa berkat oleh Bapak Pendeta John Sarbunan, MA, dan selesai. Baik, mari kita arahkan hati seluruh hidup kita kepada Tuhan lewat ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini. Mengawalinya, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, patut kami memuji menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang membawa kami ada di hari baru di hari ini.
mengawali seluruh tugas pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan, dan kami mau untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan Ema, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, dengan hikmat kewajuan, pengurapan kuasa yang datang daripada Tuhan. Isi hati Tuhan akan disampaikan, diberitakan, dikabarkan untuk kami semua di pagi hari ini. Roh Kuduslah yang menolong kami supaya kami memahami kehendak Tuhan lewat firman-Mu dan mampu melakukan dalam kehidupan kami supaya kami sungguh-sungguh disebut orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapak, Engkau berkati jaringan yang kami pakai di pagi hari ini dari awal sampai selesai dengan baik, dan pada kami dari awal sampai dengan berakhir kami mengalaskan di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak yaitu Yesus Kristus, dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Waktu dengan hormat disilakan Bapak Pendeta. Amin. Praise the Lord. Ya Tuhan dan Allah kita yang layak kita sembah di pagi hari ini. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Oke. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari dengan senang hati kita naikkan pujian ini bersama-sama. Engkau layak Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu bagi Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena
kehendak-Mu. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Haleluya. Amin, 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 amin. Terpujilah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan, kami datang menyembah Engkau pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini lagi bagi Tuhan. Pujian yang luar biasa untuk kita berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh indah ya Tuhan. Haleluya. Engkau layak disembah Tuhan. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Agung kerajaannya dari sorga datang untuk senap umatnya. Dipuji, haleluya, semua katakan mulia. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Kau sungguh agung ya Tuhan. Agung kerajaannya dari sorga datang untuk senap umatnya. Semua katakan dipuji, dipuji, ditinggikan haleluya, hormat dan muliakanlah Yesus Raja.
datang menyembah-Mu Yesus. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Agung kerajaannya, dari sorga datang untuk senap umatnya. Engkau layak dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Haleluya, hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Bangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja sampai selamanya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mari berikan sorak-soraknya Maria bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, Engkau layak disembah. Amen, amen, amen. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Dia telah lahir, Dia telah mati bagi kita sekalian. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Amen, amen, amen. Cara Oke, mari kita pujikan pujian ini sama-sama. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Yeay. Haleluya. Oh, oh, oh. Dengan sukacita kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Mari angkat suaramu bagi Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus
sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Haleluya. Goyang badan ke kiri ke kanan supaya tubuhmu sehat pagi ini. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Terima kasih Tuhan. Yang disembah Tuhan. Mari kita sambut kedatangannya. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan doa untuk firman Tuhan akan dinaikkan oleh Ibu Indriani dari Sidoarjo. Haleluya. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Ya, shalom, praise the Lord. Mari kita satukan hati kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, dan Kaulah layak kami puji, kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami tinggikan, kami agungkan namamu Tuhan, ada pengharapan bagi kami. Yes. Berkati kami semua yang ikut Zoom Tuhan, berkati apapun permasalahan Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan bukakan Tuhan pintu-pintu berkat mereka Tuhan. Dan juga Tuhan sebentar lagi kami ingin mendengarkan sabdamu Tuhan, berkati hambamu Tuhan, pakai hambamu Tuhan, biarin Tuhan apa yang dilakukan oleh hambamu Tuhan menjadi berkat bagi kami. Dan kami akan duduk diam dan akan melakukan sesuai dengan firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Indriani untuk doa yang sangat indah di pagi hari ini. Tuhan memberkati Ibu Indriani ya dan keluarga. Amen. Praise the Lord. Mari kita lihat sebuah firman Tuhan dalam sorotan tema yaitu cara mengalami kepuasan bersama dengan Yesus ya. Hanya Yesus yang bisa memuaskan jiwa manusia, saudara-saudaraku. Orang berpikir mencari kepuasan pada uang, pada wanita, pada pria, semuanya itu hanya sia-sia belaka. Tapi kepuasan yang sejati itu ketika seseorang berjumpa dengan Yesus melalui firman-Nya, melalui roh-Nya, ya, saudara-saudaraku. Dan mari pagi ini untuk kita belajar cara mengalami kepuasan bersama Yesus. Kita akan bongkar rahasianya ya pada pagi hari ini. Dan nats bacaan Alkitab kita pada pagi ini terambil dari Mazmur 17 ayat yang ke-15. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Yanto dari Lawang dipersilakan. Ya, Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Amin. Amin, amin ya. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan pemazmur pada pagi hari ini. Seorang raja yang mencintai Tuhan, yaitu Raja Daud. Dia berkata, tetapi aku dalam kebenaran. Nah, apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ya, Yohanes 17 ayat 17, Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya, dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Jadi bagaimana saudara bisa memandang wajah Tuhan? Dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Ketika engkau memandang firman,
maka engkau akan memandang wajah Tuhan. Dan pada waktu aku bangun, seperti kita pagi ini kita sudah bangun ya di Indonesia, akan menjadi puas dengan rupamu. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi orang hanya puas pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan lewat firman-Nya, lewat roh-Nya. Disitulah saudaraku, dia mengalami kepuasan bersama dengan Yesus. Nah, saudara-saudara terkasih Tuhan, saya percaya Tuhan yang sanggup bisa memuaskan jiwa kita manusia ya. Dan hal ini dapat kita baca dalam Injil Yohanes 10 ayat 17, Yohanes 17 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, saudara-saudaraku. Hari ini kita akan pelajari dari ayat-ayat ini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui cara mengalami kepuasan bersama dengan Yesus. Karena tidak ada orang yang tahu, tidak banyak orang yang tahu bagaimana bisa mengalami kepuasan dengan Yesus ya. Nah, pagi ini kita akan pelajari caranya bagaimana bisa mengalami kepuasan dengan Yesus. Nah, dari sini saudaraku kita akan dapati orang yang mengalami kepuasan dengan Yesus, dia adalah orang yang memiliki 3S. Apa itu 3S? S yang pertama itu bernama dia menyaksikan, ya, saksikan. Segala milik Yesus adalah milik Bapa. Begitu juga sebaliknya, ya. Sebaliknya itu apa? Milik Bapa itu juga adalah milik Yesus, ya. Seperti itu. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 17 ayat yang ke-10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Amin. Wow, luar biasa. Saudara-saudara, rahasia orang menjadi puas dengan Yesus itu bagaimana caranya, saudara? Cara yang pertama, dia perlu menyaksikan dulu, ya. S yang pertama itu saksikan. Saksikan dulu, saudara. Ya, lihat dulu. Segala milik Yesus adalah milik Bapa. Begitu juga sebaliknya. Yang menjadi milik Bapa juga adalah milik Yesus, ya. Nah, terkadang orang itu tidak merasa puas. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa semua yang dia punya ini itu adalah milik dia. Ya, dia tidak menyadari bahwa itu semua itu milik Tuhan. Dan kita ini cuma hanya pengelola, saudaraku, ya. Kita datang tidak bawa apa-apa, ya, setelah pada waktu kita lahir. Dan pada waktu kita pun mati suatu hari nanti pun juga kita tidak bawa apa-apa, saudaraku. Seperti pujian berkata, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita banggakan, apa yang kita sombongkan. Nah, hanya orang-orang yang mengerti rahasia ini, dia akan menjadi puas. Dia melihat dulu, menyaksikan dulu, saksikan. S yang pertama yaitu saksikan segala milik Yesus. Ya, segala milik Yesus apa? Banyak sekali. Semua alam ciptaan ini dia yang punya, saudara-saudara. Kemudian manusia yang dia ciptakan itu dia juga yang punya, saudara. Dan semua yang ada di dalam alam semesta ini Tuhan yang punya, Bapak Ibu. Ya, Yesus yang punya. Jadi apa yang menjadi milik Bapa sebagai pencipta, itu juga menjadi milik Yesus sebagai sang penyelamat. Begitu pula apa yang menjadi milik Yesus, itu juga adalah milik Bapa. Saudara kasih Tuhan, maukah engkau pada pagi hari ini berkata, Tuhan, semua yang aku miliki ini, baik harta, kekayaan, uang sekalipun, bukankah itu juga adalah milik daripada Tuhan? Amin. Kalau Tuhan tidak menghendaki engkau mendapatkan, engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan itu. Tapi kalau Tuhan sudah menghendaki dan engkau mendapatkan itu, tergantung apakah engkau mendapatkan sedikit, engkau mendapatkan banyak, engkau mendapatkan yang kecil atau yang besar, itu Tuhan sudah anugerahkan. Jadi pastikan pagi ini bahwa segala milik yang engkau miliki juga itu adalah milik daripada Tuhan. Wow, ini salah. Baru di situ engkau menjadi puas. Meskipun engkau menyadari yang ada padamu sedikit, tapi belajar, Bapak Ibu, ucap syukur. Itulah adalah ciri dari orang yang memiliki kepuasan. Dari yang sedikit engkau ucap syukur akan menjadi banyak. Dari yang kecil engkau ucap syukur akan menjadi besar. Amin. Dari yang kurang engkau ucap syukur akan menjadi melimpah. Jadi orang yang saudara-saudaraku menjadi puas ketika dia ucap syukur dengan apa yang ada padanya. Pun mungkin apa yang engkau tidak miliki, tapi engkau ucap syukur juga, saudaraku. Dengan apa yang tidak engkau miliki pun, maka dari yang tidak ada menjadi ada, ya. Kun fayakun, sud langsung jadi. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika engkau sudah mulai memiliki itu, mulai sadar saat ini, ya. Sadar bahwa apa yang engkau miliki itu semua itu adalah milik Tuhan.
Semua hanya titipan, semua hanya Tuhan percayakan engkau mengelola dengan baik, ya. Jadi jangan engkau melakukan sesuatu yang melanggar apa yang menjadi miliknya Tuhan. Saudara, lakukan itu dengan segenap hati supaya engkau bisa diberkati oleh Tuhan. Nah, ini kebenaran yang kedua, Bapak Ibu, ini yang sangat memberkati hidup saya kemarin setelah ibadah pagi, saudaraku ya, kemarin kan sebelum ibadah pagi dimulai, itu kami dalam perjalanan on the way ke Surabaya, saudaraku. Pada saat sampai di tempatnya anak kami Cindy, di tempat tujuan, saudara sebelum dia pergi ke kampus, saya berdoa berkati dia, saya bilang, Cindy, Papa dapat ayat ini luar biasa, Papa ingin memberkati kamu. Aduh, ini luar biasa Bapak Ibu. Mari kita lihat ini ya, cara saudara-saudaraku mendapatkan kepuasan, ya, mendapatkan kepuasan dengan Yesus. Cara yang kedua adalah ini. Siapakah orang itu? Dia adalah orang yang memiliki selaku, ya. S yang kedua itu tadi dia saksikan dulu, ya. S yang pertama saksikan. Setelah dia saksikan, nah dia melihat, waduh betapa baiknya Tuhan, betapa mulianya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan itu. Nah setelah dia saksikan, kemudian dia ambil keputusan. Dia mulai setia pada Yesus, ya. Walau Yesus secara fisik tidak ada lagi dalam dunia, artinya yang ada dalam dunia ini apa? Firman-Nya, perkataannya. Kemudian yang kedua, rohnya, yaitu Roh Kudus, itu ada di bumi ini. Mari kita lihat ayatnya ya. Yohanes 17 ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Amin. Haleluya. Ini luar biasa, saudara-saudaraku. Ini adalah doa Yesus. Jadi kalau kita lihat di ayat sebelumnya, ayat 10 tadi, itu adalah doa Yesus, ya. Dan sampai di ayat 11 ini juga masih merupakan doa Yesus. Jadi kalau kita pelajari konteks Yohanes 17 ini, itu Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Yesus sebagai pemimpin, sebagai seorang guru, bahkan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia pun berdoa untuk murid-muridnya. Oh, luar biasa, Bapak Ibu ya. Kemarin kita sudah pelajari, Yesus bilang dalam doanya, aku berdoa untuk mereka. Dia berdoa untuk mereka ini adalah murid-muridnya. Dia bilang, aku tidak berdoa untuk dunia, tapi aku berdoa untuk mereka, murid-muridnya nih. Supaya murid-muridnya ini semua tetap memiliki hati yang cinta Tuhan dan tetap setia pada Tuhan. Yesus pun saat dia ada di sorga saat ini, dia juga masih tetap berdoa untuk saudara dan saya sebagai muridnya Tuhan. Amin. Saudara, jadi kita lihat, saudaraku, siapakah orang yang mengalami, ya, saudaraku, rahasia kepuasan dengan Yesus. Yang kedua, dia adalah orang yang setia. Nah, orang yang setia ini ini adalah orang yang mengalami kepuasan dengan Tuhan. Kalau saudara lihat orang-orang yang tidak setia, itu biasanya mereka tidak puas, saudara-saudaraku. Tapi kalau orang-orang itu setia dengan Yesus, walaupun Yesus secara fisik tidak ada lagi di bumi, di dalam dunia ini, dia adalah orang yang benar-benar puas, Bapak Ibu sekalian, ya. Terkadang orang lihat dulu baru percaya. Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara, memang secara kasat mata kita tidak melihat Tuhan, kecuali Tuhan harus menyatakan diri, mewahyukan dirinya lewat sebuah penglihatan atau sebuah mimpi, baru kita bisa menyadari ada Tuhan di situ. Tapi meskipun secara kasat mata kita tidak melihat dia, namun kita percaya dengan mata iman, kita lihat Tuhan ada saat ini di hadapan kita di dalam kebaktian ini, saudaraku. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi cara mengalami kepuasan dengan Yesus itu ketika engkau setia pada Yesus. Meskipun engkau tidak melihat dia, engkau tidak bisa memegang dia, engkau tidak bisa untuk menyentuh dia, tapi hari ini engkau sentuh dia dengan iman, saudaraku. Ya, ini yang luar biasa. Jadi rahasia yang kedua. Jadi kita menyadari bahwa orang yang setia itu orang yang setia pada Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, siapakah orang, saudaraku ya, yang menjadi puas dengan Yesus. Yang ketiga, dia adalah orang yang punya S yang ketiga. S yang ketiga itu setelah dia saksikan, dia setia. Nah, ini dia. S yang ketiga ini dahsyat ya.
Akhirnya dia selamat. Dia selamat bersama Yesus. Kenapa? Karena Yesus memelihara dia di dalam nama Bapanya. Mari kita lihat ya, Yohanes 17 ayat yang ke-12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Amin. Jadi ketika orang menjadi puas dengan Yesus, itu langkah-langkah imannya dia perlu saksikan dulu, dia lihat dulu, dia amati dulu. Setelah amati, dia mengerti, wow, dia menyadari ini saatnya saya tidak bisa main-main, saya harus setia dengan Yesus. Orang tidak setia, aku mau setia, saudaraku. Nah ini setelah dia setia, maka pada akhirnya dia mengalami S yang ketiga, yaitu selamat bersama dengan Yesus ya. Karena Yesus memelihara dia dalam nama Bapanya. Ini adalah doa Yesus ya. Yohanes 17 ini doa Yesus untuk murid-muridnya ini disebut sebagai doa imamat agung ya. Saudara-saudara, seorang imam itu dia mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Imamat agung itu berarti saudaraku ini satu pelayanan yang suci, pelayanan yang kudus, menaikkan doa, saudaraku, ibaratnya menaikkan dupa di hadapan Tuhan. Dan doa Yesus selain disebutkan sebagai imamat agung ini, doa imamat agung ini juga disebut sebagai doa pengudusan, saudaraku. Nanti kita lihat di dalam ayat 17 ya. Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Wow, luar biasa. Jadi saudara, jadi S yang pertama saksikan ya, itulah orang yang menjadi puas dengan Yesus. Setelah dia saksikan, kemudian dia setia, dia adalah orang yang dipuaskan Tuhan. Lalu kemudian pada akhirnya dia selamat. Dia akan berkata, haleluya, terima kasih Tuhan, selamat di bumi, selamat di sorga ya. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Itu orang benar-benar puas di dalam kehidupan ini bersama dengan Yesus. Lalu kita lihat apa hasilnya, saudara. Dari kebenaran-kebenaran yang kita pelajari, ada 3S yang tadi. Kita lihat apa hasilnya. Ini dia, luar biasa Bapak Ibu. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, dia mengerti bagaimana, ini dahsyat saudara-saudaraku. Dia mengerti, saudaraku, bahwa Yesus dimuliakan di dalam diri murid-murid yang dia doakan, saudaraku. Ya, mari kita lihat ayatnya, Yohanes 17 ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Amin. Amin. Yesus nyatakan, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jadi kapan Yesus dipermuliakan di dalam mereka murid-murid Tuhan? Pada waktu dia mendoakan murid-muridnya itu. Wow, Tuhan ajari saya gini, saudaraku. Pada waktu kemarin kami tiba di tempat anak kami Cindy, saudaraku, sebelum dia pergi kuliah. Wow, Tuhan ajarkan begini, saudaraku. Orang yang suka berdoa bagi orang lain, dia dimuliakan di dalam diri mereka yang didoakan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita suka berdoa untuk orang lain, apakah itu untuk saudara, apakah itu teman, apakah itu untuk pendeta, apakah itu umat Tuhan, apapun mungkin kepada kita semua yang hadir pagi ini, nah saya menyadari, apakah untuk anak-anak kita, saudara, pada akhirnya kita ini akan dimuliakan, ya. Kita dimuliakan di dalam orang yang kita doakan itu, saudara. Wow, ketika saya dibukakan rahasia ini, itu secara tiba-tiba spontan kemarin langsung saya tulis di sini. Ini kemarin saya buat renungan ini, saudaraku, ya, di Surabaya, dan langsung saya ketik di sini. Jadi Tuhan ajarin untuk kita sekalian, kita belajar teladan Yesus. Yesus bilang, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Saudara-saudara terkasih Tuhan, ini penting sekali. Jadi orang yang suka berdoa bagi orang lain, itu dia sebagai seorang pendoa itu dimuliakan Tuhan di dalam diri mereka yang dia doakan, saudaraku. Jadi saya percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di
di dalam doa-doa saudara yang kau naikkan kepada siapa yang kau berdoa, ya. Jadi pada waktu kau berdoa, kau harus tahu begini, ada 3. Yang pertama, kepada siapa yang kau berdoa? Tentu kepada Tuhan Allah Bapa kita di sorga. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk siapa yang kau berdoa? Nah, ini dia. Untuk orang-orang yang kau kasihi, apakah suamimu, apakah istrimu, apakah anakmu, menantumu, cucumu, apakah orang-orang di sekitarmu. Nah, untuk mereka lah engkau berdoa, ya. Untuk hamba Tuhan engkau berdoa, untuk umat Tuhan engkau berdoa, saudara. Itu penting. Yang kedua. Lalu yang ketiga, dengan siapa engkau berdoa? Nah, kita perlu punya rekan doa, punya partner doa. Kita punya teman-teman pendoa. Kita saling mendoakan. Itu akan membuat doa kita itu luar biasa. Jadi kalau hari ini engkau mau dimuliakan Tuhan di dalam diri orang-orang yang engkau doakan, lakukan sekarang, ya. Jadi saya percaya engkau akan dimuliakan di dalam diri hambamu ini, dalam diri saya sebagai pelayan Tuhan. Engkau mendoakan saya itu engkau sedang dimuliakan Tuhan di dalam diri saya. Begitu juga sebaliknya, ketika saya mendoakan saudara, saya juga dimuliakan Tuhan di dalam diri saudara. Yang mengerti ketik bilang amin. Yang mengerti bilang saya mau, saudaraku, ya, ketik di depan layar monitor, ya, seperti tadi malam teman-teman seru sekali. Mereka mengirimkan respon luar biasa, ya. Saudara-saudara, ini wow, akhirnya membuat saya saya mulai menyadari benar, ya, kalau kita mendoakan orang itu nggak sia-sia, saudaraku, ya. Kemarin Ibu Weli bersaksi, saudaraku, pada waktu dia mengatakan kepalanya itu sakit, pada waktu didoakan seketika itu langsung itu kepala yang sakit itu hilang, ya. Tinggal ini kita doakan untuk yang batuk-batuk ini, ya, saudara-saudara. Kita doakan, dan Ibu Weli akan juga perlu untuk bisa berhati-hati untuk memilih makanan yang bisa mengandung memicu untuk batuk ini, ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, ini yang pertama, hasil yang pertama. Mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua ini luar biasa, ya. Setelah kita melakukan 3 kebenaran, ada 3 S tadi, ya. Saksikan, setia, lalu selamat. Lalu kita lihat apa hasilnya. Ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, dia menjadi satu sama seperti Yesus dan Bapa itu adalah satu, ya, saudaraku. Jadi engkau berdoa untuk orang lain, engkau sedang menyatu dengan dia. Mari kita lihat Yohanes 17 ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Supaya mereka menjadi satu, artinya jangan ada yang tercerai-berai, jangan ada yang terpisahkan, ya. Tapi semua mereka menjadi satu sama seperti kita ini jamak, ya, Yesus dan Bapa. Yesus bilang dia dengan Bapa itu adalah satu. Kalau kamu melihat Bapa, kamu melihat aku. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Wow, luar biasa Bapak Ibu, ya. Dan kita pun juga satu dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Kalau kita saling mendoakan, ya, saudara-saudaraku. Jadi tadi saya sudah katakan ada 3. Kepada siapa yang kau berdoa, lalu untuk siapa yang kau berdoa, lalu dengan siapa yang kau berdoa. Itu akan membuat engkau makin kuat hubungan dengan orang itu, ya. Dengan pribadi itu. Menjadi menyatu kuat dengan Tuhan, kau menyatu dengan orang-orang yang kau doakan, yang kau juga menyatu dengan teman-teman pendoa. Wow, itu dahsyat sekali, ya. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudaraku. Ini luar biasa, ya. Yang ketiga, kita lihat, ya, dari 3 S tadi, saksikan, setia, selamat. Nah, lihat ini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, haleluya, dia dipelihara tidak binasa, kecuali yang tidak taat itu yang binasa. Jadi ada pengecualian. Contohnya murid Yesusnya yang binasa siapa? Yudas Iskariot. Kenapa? Karena dia tidak taat. Dia mengkhianati Yesus, dia menjual Yesus, dan akhirnya waktu dia menyesal, selaku menyesalnya dia ambil tindakan konyol. Dia mati bunuh diri, saudaraku. Petrus juga menyangkal Yesus, tapi dia menyesal, namun dia bertobat sungguh-sungguh, dan Tuhan pakai Petrus luar biasa. Mari kita lihat, ya. Yohanes 17 ayat yang kedua, 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Amin. Artinya firman Tuhan digenapi. Apa yang Tuhan ucapkan itu tidak salah, saudaraku. Firman itu tidak pernah salah.
Yang salah itu manusianya, ya manusia bisa salah, Tuhan tidak pernah salah, ya. Firman-Nya tidak pernah salah. Kalau Tuhan bilang Tuhan menyembuhkan engkau, dia pasti menyembuhkan engkau. Kalau Tuhan bilang dia memberkati engkau, dia pasti memberkati engkau. Kalau Tuhan bilang dia akan memulihkan engkau, dia pasti memulihkan engkau. Saudaraku, asal engkau tetap percaya dan setia, saudaraku, baru engkau lihat itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Ya, saudaraku, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita sekalian, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Weli Hukubun, yang pertama kali hadir dalam kebaktian ini. Silakan Ibu Weli Hukubun. Terima kasih Bapak Pendeta untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami telah memuji menyembah Engkau lewat pujian penyembahan kami. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan di saat yang terindah ini Tuhan telah menyapa kami lewat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa menyampaikan firman Tuhan buat kami semua, bagaimana Tuhan cara mengalami kepuasan bersama Yesus. Biarlah kami selalu menyaksikan kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami, menyaksikan segala milik Yesus adalah milik Bapa di sorga, juga setia pada Tuhan Yesus. Walaupun Yesus secara fisik tidak ada, tapi kami selalu setia kepada Tuhan karena Engkau ada. Pada saat ini Engkau telah mengirim Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami, membimbing kami dan memberkati kehidupan kami, supaya kami berjalan di jalan-Mu dan berselamat bersama Yesus. Itulah firman Tuhan yang sudah disampaikan buat kami semua. Roh Kudus, pimpin kami, bimbing kami, supaya kami memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami mampu menerapkan, memberlakukan firman itu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, setia duduk merenungkan firman-Mu dan menerima urapan yang datang dari sorga lewat firman Tuhan yang selalu direnungkan dan dapat dibagi itu buat kami semua lewat ibadah-ibadah baik pagi maupun malam, tapi juga kepada setiap orang untuk diselamatkan. Pakailah hamba-Mu menjadi corong untuk selalu menyampaikan firman Tuhan buat setiap orang, supaya kami selalu diberkati kehidupan rohani kami lewat firman yang kami dengar, mengerti dan mampu melakukan dalam kehidupan kami. Berkati akan keluarga hamba-Mu, Ibu Sinta, anak-anak, bahkan semua keluarga besar dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka butuhkan, biarlah Tuhan berikan bagi mereka seturut kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Ya. Amin. Haleluya. Baik. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan pelayanan yang telah dilakukan oleh hambanya di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan khusus memberkati hambanya, diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan umur panjang, ditambahkan kesetiaan untuk setia dalam pelayanan, membawa banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Dalam doa kita kepada hambanya, supaya kami kita sekalian di pagi hari ini. Dan kita akan masuk di dalam doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Dan maaf, terima kasih buat
Ibu Indri yang telah berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ibu Joyce untuk menaikkan doa prophetik di pagi hari ini. Ya, terima kasih Bu Weli. Shalom saudara-saudara kekasih. Mari Shalom, kita Joyce. menaikkan doa prophetik, diamini dengan air isi. Amin. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I isi. receive. Amin. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Amin. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Amin. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Amin. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Amin. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan, kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I receive. Amin. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Amin. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Amin. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everything. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Amin. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Amin. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Amin. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Oh, haleluya. Amen. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Saya kembalikan ke Bu Weli Hokubun. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Terima kasih buat Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo yang telah menaikkan doa prophetik di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Waktu disilakan Bapak Yanto. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom Pak Yanto. Bu Weli, saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer dari ke BCA dan di OVO. Hadirilah
Ibadat raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadat gereja CLCC mulai pukul 4. Mari menjalar wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat, datang dengan iman pulang bawa mujizat. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC online setiap pagi dan malam YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, menyalakan bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial Happy Birthday bulan Agustus 2023 PS John Sarbunan dan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari. Tanggal 23 yaitu Nito Rusu cucu daripada Bu Weli, lalu 26 Kasih Agatha cucu dari Bu Weli, 26 Richard Griha Paramita Sitorus putranya Ibu Ratna Marlina SPD. Lalu tanggal 30 Agustus Saudari Cindy Cecilia Rahel Sarbunan putrinya Bapak John Sarbunan MA dari Kediri. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistawati. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatian kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Pak Yanto, koordinator pagi dari Lawang ya. Tuhan berkati Pak Yanto. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Ya, makasih kami sampaikan buat Bapak Yanto dari Lawang yang telah menyampaikan pengumuman di pagi hari ini. Bapak Pendeta sekalian nanti berdoa. Saya tadi rasa ulu hati saya sakit, tapi juga ucap syukur. Cucu saya Nito Rusu hari ini dia berulang tahun. Saya punya anak Serani. Ya, dia baru SMA kelas 1. Terima kasih Bapak Pendeta. Tolong kirim fotonya ya. Ya, baik Bapak Pendeta. Ya, amin. Ya, sebentar Pak John. Ya, Bu Joyce. Saya mau menyaksikan sedikit aja. Saya percaya dengan doa-doa Bapak Pendeta John yang luar biasa dipakai Tuhan, sudah dijawab. Suami saya kemarin itu tekanannya tinggi sekali. Dia jam 3 itu dia kasih bangun saya. Saya sampai sudah putus asa Pak John, saya sudah tidak mau. Tugas sebagai host itu saya sampai tidak mau, sekarang saya bingungnya Pak John. Ya mohon maaf kemarin saya sudah tidak bedak, tidak apa-apa, tapi saya percaya Tuhan selalu menolong suami saya. Begitu selesai doa Pak John, ibadah, langsung suami saya enak. Saya bilang sama dia, saya percaya Tuhan menjamah kamu. Karena dia juga ikut toh Pak John, juga ikut Zoom Pak John. Ya itu kesaktian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh juga sama itu, sama Josan, Pak John, hasilnya bagus semua Pak John. Saya juga bilang sama dia, Mami doa, kamu juga harus doa. Tapi saya tuntun Pak John. Ya itu kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat apa yang disaksikan oleh Ibu Joyce Putirai. Oke, hari ini arahkan tangan di depan layar monitor. Kita akan berdoa ya. Ucap syukur buat kesembuhan yang sudah terjadi bagi Ibu Weli. Di bagian kepala, Tuhan juga menyembuhkan di bagian perutmu. Tidak akan ada lagi penyakit yang menggerogoti tubuhmu, virus, kuman, bakteri, apapun ditolak dalam nama Yesus. Terima pagi ini, engkau sehat, engkau sembuh, engkau pulih, engkau kuat, engkau menang. Dalam nama Yesus,
Tuhan berkati juga Tuhan bersama dengan keluarga besar Hukubun yang ada di Kota Jayapura, Papua. Demikian juga dengan cucu Tuhan Serani, yaitu anak Nito Rusu Hukubun. Tuhan memberkati dia, hari ini dia boleh berbahagia bersama orang tuanya di dalam nama Yesus. Kebahagiaan menjadi milik mereka. Juga sembuhkan Pak Wahyu Hukubun di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan juga berkati pekerjaan bersama Ibu Sinta, berkati dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, biar ada terobosan-terobosan keajaiban dalam keuangan dan pekerjaan dalam bisnisnya. Ini doa kami kepadamu. Haleluya. Untuk Ibu Indriani, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan Engkau. Untuk calon menantumu juga Christian, disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak ada hal yang membahayakan. Tuhan berkati persiapan pernikahan mereka untuk bulan Tuhan di September ini, dan juga untuk ya Tuhan bulan tahun depan mereka akan menikah dalam nama Yesus. Percaya Tuhan atur semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Sembuhkan juga Ibu Indriani, sembuhkan juga Male, sembuhkan juga Tuhan ibunya, mamanya yang ada di Jawa Tengah. Sembuhkan Riko juga dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Joyce Petirai, Tuhan melihat doa seorang ibu, seorang istri, seorang oma yang percaya kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Kabar baik adalah doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Anugerah Tuhan melimpah atas hidupmu. Terima hari ini Tuhan bukan cuma menyembuhkan penyakitmu, Tuhan bukan cuma menyembuhkan fisikmu, tapi keuanganmu, ekonomimu juga disembuhkan Tuhan. Bisnis, pekerjaan Pak Umar Tuhan dilancarkan, dimudahkan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan proteksi, panjang umur bersama dengan semua anak mantu cucu, hidup rukun, saling mencintai, mengasihi. Karena di dalam hidup rukun disitulah berkat dicurahkan melimpah-limpah dalam nama Yesus. Berkati Pak Yanto bersama Bu Yani dan anak mantu cucu di Lawang. Tuhan berkati semuanya, penyertaan perlindungan Tuhan sempurna di dalam nama Yesus. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, bahkan tidak pernah dipikirkan, Tuhan mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang mampu engkau pikirkan atau doakan. Tetap percaya, Tuhan sanggup pulihkan engkau, Tuhan sanggup sembuhkan penyakit di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan sanggup juga sembuhkan keuangan ekonomi saat ini juga. Di dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu. Haleluya. Tuhan juga berkati Tuhan Adik Gasa, berkati juga Ibu Lea Siwalete bersama Michael. Tuhan berkati mereka, pulihkan mereka, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera. Ini doa kami kepada Tuhan. Engkau penyembuh ya Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan, cukupi segala sesuatu yang ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau bukan cuma menyembuhkan fisik, tapi Engkau juga menyembuhkan keuangan ekonomi saat ini. Tuhan berkati juga Ibu Meliawati, berkati Ibu Sinta, berkati anak-anak kami, Yohansini James, semuanya diberkati Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Ini doa kami kepadamu, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan juga Ibu Onggyo Kim, sembuhkan juga Pak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Tuhan sembuhkan keuangan mereka, ekonomi mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan juga teman-teman yang dalam kondisi kesehatan terganggu, Ibu Ratna Marlina SPD di Kota Pekanbaru. Sembuhkan mereka Tuhan. Sembuhkan juga Ibu Linda Effendi ya Tuhan, dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami di hari ini, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Ya, kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Weli Hukubun. Ya, terima kasih Bapak Pendeta untuk doa buat saya, tapi juga buat cucu kami Nito, yang di hari ini berulang tahun karena kasih Tuhan dalam kehidupannya, dan kami semua yang hadir di pagi hari ini sudah didoakan oleh Bapak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami serahkan buat Bapak Yanto selaku koordinator ibadah pagi untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Waktu disilakan Bapak Yanto. Ya, terima kasih banyak kepada Bu Weli yang memimpin ibadah sebagai host. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya Ibu Weli. Lalu yang berikutnya, terima kasih kepada Bu Joyce dengan kesaksiannya yang luar biasa. Ya, terima kasih. Saya juga bisa membayangkan bagaimana ujiannya menjadi seorang ibu, tapi luar biasa. Begitu kuat imannya, dan satu demi satu doanya dijawab.
oleh Tuhan. Terima kasih Bu Joyce, Tuhan berkati. Terima kasih kepada Ibu Indriani juga begitu. Bu Indriani luar biasa. Terima kasih Bu Indriani, Tuhan memberkati, dan kepada Mas Gasa, Bu Sinta, dan anak-anak, Tuhan berkati. Terutama kepada Bapak Pendeta kita. Terima kasih Pak Pendeta atas doanya yang setia selalu mendoakan, dan kita pun juga demikian. Amin. Kita harus selalu dukung doa pada Bapak Pendeta kita. Terbukti Bapak Ibu sekalian, doa kita didengar oleh Tuhan. Beliaunya selama melayani tidak pernah yang namanya sakit. Itu adalah wujud kesetiaan kita. Kita selalu mendukung doa kepada Bapak Pendeta John Sargunan. Terima kasih Pak Pendeta John. Tetap Bapak Ibu kita dukung dalam doa. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Saya kepada Ibu kita, Weli Hugupun. Silakan, mic dibuka. Ya, terima kasih kami sampaikan buat Bapak Yanto selaku koordinator ibadah pagi yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa kesetiaannya. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya saya serahkan pada Bapak Pendeta untuk doa berkat buat kita semua di pagi hari ini. Dengan hormat, waktu disilakan Bapak Pendeta. Amin. Praise the Lord. Bu Weli nanti malam ajak Nito Rusu ya, kita akan doakan dan kita rayakannya ulang tahunnya. Jangan lupa pagi ini dikirimkan fotonya supaya kita bisa kirim ke grup ya. Oke. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi engkau di hari ini. Tuhan menolong engkau di hari ini. Tuhan sembuhkan penyakitmu di hari ini. Tuhan pulihkan keuangan ekonomimu di hari ini. Tuhan berikan engkau kemenangan di hari ini atas setiap persoalan hidupmu. Akan ada pintu-pintu yang terbuka, akan ada jalan-jalan yang terbuka. Akan ada pertolongan Tuhan dari berbagai arah dalam nama Yesus. Tuhan akan persiapkan orang-orang kunci untuk datang, untuk bisa memberi engkau dukungan, support, bantuan kepadamu. Jangan takut, Tuhan punya cara untuk memberkati kehidupanmu. Tuhan, sebelum kami berpisah, kami teringat Ibu Rosalin di Jerman. Tuhan sembuhkan, pulihkan dia. Bersama Pak Bruri, Tuhan sertai mereka, Tuhan. Berikan mereka kekuatan, umur panjang. Orang tua terkasih kami ini, berkati mereka ya Tuhan. Mari Bapak berkati semua anak mantu cucu di Jerman dan rencana kedatangan ke Indonesia. Tuhan sertai, Tuhan atur semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Inilah doa kami kepadamu. Mari saudara-saudara, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatan tubuhmu. Diberkatilah keturunan anak cucumu. Diberkatilah studi mereka, pekerjaan mereka. Diberkatilah juga pelayananmu. Di dalam nama Yesus, berkati pelayanan nanti malam. Ya Tuhan, berkati semua yang bertugas di dalamnya. Berkati kebaktian sepanjang hari ini. Kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Berkati semua yang hadir pagi ini, yang datang dengan iman. Engkau pulang bawa mujizat, engkau pulang bawa kesembuhan, engkau pulang bawa kemenangan, engkau pulang bawa jawaban dari Tuhan. Di dalam satu nama yang berkuasa, semua yang percaya terima berkat, terima mujizat. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bapak Pendeta. Amin. Terima kasih Bu Meli, Pak Yanto, Bu Joyce. Pelayanannya. Terima kasih. Ya. Salam buat keluarga di rumah ya. Bu Indriani terberkati ya. Ya. Amin. Bapak Yanto, Ibu Indri, God bless you all. God bless you all. Semangat. Sampai jumpa lagi. James, Ibu Meliawati, shalom buat kita semua. Amin. Shalom Bu Weli. Semangat semuanya ya. Bye-bye. Bye-bye. Amin.